Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada satu hari ini. Tuhan, Engkaulah yang menuntun kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami satu hari ini. Biar semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Kamis 13 April 2023, tertulis dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian firman Tuhan. Nah, khotbah kita hari ini mengajarkan kepada kita untuk mampu, untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri seperti kota yang roboh temboknya. Jika kita perhatikan, yang menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah, timbulnya persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Ketika seseorang tidak mampu, ketika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, meledaklah amarahnya. Akhirnya memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan. Ada salah satu contoh yang tertulis dalam Alkitab, yaitu tentang Kain. Kain tega membunuh adiknya Habil, padahal Tuhan sudah memperingatkannya agar Kain tidak panas hati. Tetapi karena Kain tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, untuk menguasai dirinya, sehingga terjadilah tindakan kejahatan. Kain membunuh adiknya Habil. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya digambarkan tadi seperti kota yang sudah roboh temboknya. Artinya pengendalian diri itu seperti tembok pelindung. Dan pada zaman dahulu setiap negara
atau kota pasti memiliki tembok yang luar biasa kokohnya. Tembok tersebut berfungsi sebagai pagar dan juga sebagai pelindung bagi kota untuk penduduknya, supaya terluput dari serangan musuh. Di situasi aman, saudara, dan nyaman, mungkin orang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Tetapi ketika situasi sedang tidak baik dan tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita mampu? Apakah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri? Bisa saja orang-orang yang awalnya dikenal begitu sabar, begitu kalem atau lemah lembut, tetapi secara drastis bisa berubah menjadi orang yang sangat emosional dan marahnya meledak-ledak ketika dia tidak mampu untuk menguasai dirinya. Kita bisa saja menjadi begitu, emosional, marah tak terkendali, bukan karena masalah yang kita hadapi yang terlalu besar, tetapi karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Oleh sebab itu, cara yang tepat untuk dapat mengendalikan diri adalah mari amang-inang menyediakan waktu lebih lagi untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Dengan berdoa, kita akan menjadi tenang dan berada dalam pimpinan Roh Tuhan, sehingga perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita bisa terkontrol. Kita bisa menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri kita, dan orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus pasti punya kekuatan untuk mengendalikan dirinya di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat mengendalikan diri. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami dapat mengendalikan, dapat menguasai diri kami, emosi kami, tindakan kami, perilaku kami, dan perkataan kami. Kami tidak dapat lakukan itu Tuhan, ketika kami mengandalkan pikiran kami dan kekuatan kami. Tapi kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat mengendalikan diri kami dan hidup kami tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan kejahatan. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami, tolong kami, pribadi lepas pribadi, untuk dapat menguasai hidup kami, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya Tuhan pada satu hari ini. Tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu. Pegang tangan seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kepada kami Tuhan penghiburan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita dalam menghadapi segala perkara pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap mempercayakan hidup dan kehidupan kami. Engkau sembuhkan Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada satu hari ini, dan yang tidak dapat sembuh-sembuh sakitnya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan mereka ke tangan pengasihan-Mu. Kau berikan kekuatan kepada mereka. Kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang melindungi kami dan menjaga kami dan menambahkan berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.